Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nur Fakhrul Zaman selaku dosen pengampu pengantar kecerdasan buatan SDA 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 pengantar kecerdasan buatan akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait AI pada bidang finance dan bisnis, yang mana kami akan membawakan sebuah topik mengenai recommendation system. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noval Syaferi dengan NIM 028, kemudian ada teman-teman saya, yaitu ada Yusuf Eka Maulana dengan NIM 020, lalu ada ilmiawan Taufan Alfaris dengan NIM 047, dan Muhammad Fat Ali Hilabi dengan NIM 067. Terkait topik bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, bisa di next. Pertama, kami akan membahas mengenai latar belakang kasus kami mengambil topik ini sebagai bahan diskusi dan presentasi kami. Kemudian kami akan membahas bagaimana implementasi atau penggunaan AI di dalamnya. Dilanjutkan dengan ethical concerns, metode AI, dan diakhiri dengan pendapat yang akan kami sampaikan di akhir diskusi nanti. Pertama, saya Noval akan membahas terkait latar belakang kami mengambil topik ini. Dewasa ini kita berada di masa di mana teknologi informasi telah berkembang secara sangat pesat, yang mana salah satunya dapat kita rasakan pada perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Dan yang menjadi fokus kami saat ini adalah AI dalam bidang keuangan dan bisnis, yang kita bisa melihat bersama bahwasanya telah mengalami peningkatan secara signifikan. Salah satu aplikasi AI yang menonjol adalah sistem rekomendasi, yang digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Lalu ada penawaran produk yang lebih personal dan juga manajemen risiko di sektor keuangan. Kita juga dapat melihat bahwasanya terdapat beberapa contoh konkret penggunaan AI ini, yaitu pada platform e-commerce dan perbankan. Nah, fokus kami pada bidang e-commerce sendiri, kita bisa melihat bahwasanya e-commerce merupakan salah satu sektor paling dinamis dalam ekonomi digital. Kita sudah mengenal seperti Amazon, Alibaba, Tokopedia, dan Bukalapak yang telah menyediakan akses ke jutaan produk yang dapat dibeli secara online. Namun, kita juga dapat melihat bahwasannya dari begitu banyak pilihan yang dapat kita rasakan, kita sebagai pelanggan seringkali merasa kewalahan saat mencoba menemukan produk yang relevan dalam memfilternya. Nah, sistem rekomendasi itu diharapkan dapat menjadi solusi penting dalam mengatasi masalah ini. AI juga diharapkan dapat mempersonalisasi pengalaman belanja pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepuasan mereka dalam berbelanja. Selanjutnya mengenai penggunaan AI recommendation system e-commerce akan dijelaskan oleh rekan saya. Kenapa e-commerce membutuhkan rekomendasi sistem? Ada kata-kata dari Steve Jobs yang mengatakan bahwa seringkali orang-orang tidak tahu apa yang mereka inginkan sampai kita menunjukkan ke mereka. Hal ini menjadi salah satu latar belakang kenapa e-commerce sangat sangat butuh sistem rekomendasi. E-commerce merupakan salah satu industri yang dimulai dari pemanfaatan machine learning. Penggunaan seperti metode machine learning, natural language processing, analisis prediktif digunakan untuk memahami preferensi mereka dan perilaku pengguna. Menggunakan AI dapat mengenali customer sehingga dapat meningkatkan customer experience. Kemudian dengan menganalisis big data dalam traffic web atau aplikasi, kita dapat membantu customer dengan menunjukkan halaman yang mereka inginkan sesuai dengan preferensi pengguna. Dengan data-data dari pengguna, kita dapat menampilkan rekomendasi produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka yang inginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ethical concern tentang AI yang kita bahas, yaitu rekomendasi sistem. Yang pertama tentunya privasi data, di mana penggunaan AI seringkali memerlukan pengumpulan data dan analisis data pribadi untuk berfungsi dengan baik, terutama pada sistem rekomendasi. Namun, pengumpulan data ini menimbulkan beberapa kekhawatiran serius, yaitu salah satunya adalah risiko kebocoran data. Jika data pribadi tidak dilindungi dengan baik, bisa terjadi pelanggaran keamanan yang mengakibatkan informasi sensitif jatuh ke tangan yang salah. Lalu yang kedua yaitu manipulasi konsumen. Algoritma AI sering digunakan untuk memberikan rekomendasi produk atau konten yang sangat personal. Contohnya ketika kita berbelanja online, AI mungkin merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian kita.
Pada satu sisi, ini bisa sangat membantu karena kita mendapatkan rekomendasi yang relevan. Namun ada sisi gelap dari rekomendasi ini. Rekomendasi yang terlalu personal bisa dianggap sebagai teknik manipulatif. Tujuannya seringkali adalah untuk meningkatkan penjualan atau keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan konsumen. Misalnya, algoritma mungkin mendorong kita untuk membeli barang-barang yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Oke, sekarang kita bahas metode apa sih yang digunakan di sistem rekomendasi ini. Ada 3 poin penting dalam metode ini. Yang pertama adalah content-based filtering, yang kedua collaborative filtering, dan yang ketiga hybrid method. Next. Oke, yang pertama content-based filtering. Content-based filtering itu cara kerjanya adalah menganalisis atribut atau fitur produk yang diminati oleh pengguna. Kemudian membuat rekomendasi produk serupa berdasarkan atribut tersebut. Di sini misalnya ada seseorang pengguna baru yang baru saja membeli headphone, lalu aplikasi e-commerce akan menganalisis atribut yang terkait dengan produk ini, lalu merekomendasikan produk-produk lain yang memiliki atribut yang serupa. Next. Yang selanjutnya adalah collaborative filtering. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah menggunakan data banyak pengguna untuk menemukan kesamaan dan membuat rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna lain yang memiliki kesamaan pola. Jadi di sini misalnya kita mempunyai pengguna A sama pengguna B. Si mereka ini memiliki riwayat pembelian yang kurang lebih mirip. Maka produk yang belum dibeli sama si pengguna B ini, tetapi telah dibeli dan di rating tinggi oleh pengguna A, maka akan direkomendasikan kepada pengguna B. Next. Dan yang ketiga adalah hybrid method. Ini merupakan gabungan dari kedua metode sebelumnya. Misalnya kita punya seorang user membeli kamera DSLR, metode collaborative filtering akan digunakan untuk melihat produk lain yang dibeli oleh pengguna yang juga membeli kamera DSLR, seperti atribut lensa tambahan atau atribut tripodnya bagaimana. Selain itu, content-based filtering juga dilakukan untuk menganalisis deskripsi spesifikasi kamera yang dibeli oleh pengguna dan merekomendasikan produk yang mirip berdasarkan fitur tersebut. Next. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan masing-masing opini kami terhadap materi yang kami sampaikan. Yang mana sistem rekomendasi pada e-commerce tentu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pengalaman belanja online. Ditambah lagi dengan adanya sistem rekomendasi AI ini, AI dapat memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan minat pelanggan. Hal ini membuat proses belanja menjadi lebih efisien dan menyenangkan karena pengguna tidak perlu mencari produk yang diinginkan secara manual. Selain itu, AI memungkinkan e-commerce untuk menargetkan iklan dan promosi dengan lebih cepat dan tepat. Dengan memahami preferensi dan perilaku pengguna, perusahaan dapat mengirimkan promosi yang dipersonalisasi dan relevan kepada pengguna yang paling mungkin tertarik. Selain itu, kita memiliki tantangan tersendiri di sistem rekomendasi ini, yaitu terkait dengan privasi dan keamanan data pengguna. Nah, kenapa? Karena sistem ini memerlukan akses ke data pribadi dan perilaku pengguna terhadap aplikasi e-commerce tersebut, yang menimbulkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Nah, penggunaan sistem rekomendasi dalam e-commerce memiliki dampak positif dan negatif yang sama besarnya, sehingga perlu disikapi dengan bijak oleh para pemangku kepentingan dalam e-commerce menggunakan data pribadi pelanggan untuk diolah menjadi sebuah AI, sehingga akan memberikan kenyamanan bagi pelanggan dan memberikan keseimbangan bagi pelanggan antara menguntungkan pelanggan dan menguntungkan e-commerce-nya tersendiri. Itulah pendapat dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.